Good morning student. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kimia kita masih mengenai sifat koligatif larutan. B. Sifat koligatif larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Zat yang terlarut dalam larutan non-elektrolit tidak terurai menjadi ion-ion. 1. Penurunan tekanan uap atau delta P. Tekanan uap merupakan tekanan yang dihasilkan dari jumlah uap di atas permukaan cairan pada keadaan jenuh. Penurunan tekanan uap atau delta P adalah selisih antara tekanan uap pelarut murni dengan tekanan uap larutan. Nah, di sini ada Miss gambar ilustrasikan mengenai penurunan tekanan uap. Yang gambar pertama yaitu pelarut murni. Nah, di sini pelarut murni Miss ambil contohnya yaitu air. Air jika dibiarkan, maka air akan menguap dan uapnya akan terkumpul di atas tutup wadahnya. Pada keadaan jenuh atau uapnya sudah maksimal, nah tekanan uapnya dapat dihitung. Kemudian di sini ada larutan, yaitu pelarut ditambah zat terlarut yang sukar menguap. Nah, di sini kita nampak uapnya hanya sedikit. Kenapa sedikit? Karena pelarut sukar menguap akibat zat terlarut yang sukar menguap ada di dalamnya. Maka pelarutnya terhalang oleh zat terlarutnya. Penurunan tekanan uap tergantung pada konsentrasi zat terlarut sukar menguap. Semakin besar konsentrasi zat terlarut sukar menguap yang ditambahkan, semakin besar pula penurunan tekanan uap yang teramati. Hubungan antara tekanan uap atau delta P dengan konsentrasi larutan dirumuskan pada hukum Raoult, yaitu berbunyi tekanan uap suatu larutan ideal adalah sama dengan fraksi mol pelarut dikalikan dengan tekanan uap pelarut dalam keadaan murni. Rumusnya, delta P sama dengan P0 dikali XT. P sama dengan P0 dikali XP. Delta P sama dengan P0 dikurang P. Keterangan, delta P itu penurunan tekanan uap, P0 sama dengan tekanan uap pelarut murni, P sama dengan tekanan uap larutan, XT sama dengan fraksi mol zat terlarut, XP sama dengan fraksi mol pelarut. Contoh soal. 1. Tekanan uap air murni pada temperatur 250 derajat Celcius adalah 30,6 mmHg. Tentukan tekanan uap larutan jika ke dalam 90 gram dilarutkan 18 gram glukosa C6H12O6. Nah, penyelesaiannya kita buat dulu apa yang diketahui di soalnya. Yang diketahui yaitu P0-nya atau tekanan uap air murninya sama dengan 30,6 mmHg. Kemudian massa pelarut atau massa air sama dengan 90 gram. Kemudian massa zat terlarut atau glukosa sama dengan 18 gram. Yang ditanya tekanan uap larutan atau P. Maka kita jawab. Nah, di soalmu belum diketahui MR air dengan MR si glukosa. Maka kita cari MR pelarut sama dengan H2O sama dengan 18. MR zat terlarut atau C6H12O6 sama dengan 180. Maka kita carilah mol pelarut dengan mol zat terlarutnya. Kita masukkan rumusnya gram per MR sama dengan, kita masukkan gram si pelarut sama dengan 90. MR-nya sama dengan 18, maka hasilnya 5. Kemudian mol zat terlarutnya. Rumusnya gram per MR, sama dengan kita masukkan gramnya 18 per MR-nya 180, maka hasilnya sama dengan 0,1. Kemudian kita carilah fraksi mol pelarutnya. Rumusnya, fraksi mol sama dengan mol pelarut per mol terlarut ditambah mol pelarut. Sama dengan kita masukkan mol pelarutnya tadi 5 per mol zat terlarutnya 0,1 ditambah 5 sama dengan 5 per 5,1 sama dengan 0,98. Maka kita masukkanlah rumus tekanan uap larutan. P sama dengan P0 dikali fraksi mol pelarut atau XP. Maka kita masukkan harga P0-nya
30,6 mmHg dikali fraksi mol pelarutnya sama dengan 0,98, maka hasil akhirnya 29,98 mmHg. Contoh soal nomor 2. Larutan yang mengandung 18% massa urea CONH2 2 kali Mr sama dengan 60 jika tekanan uap air murni pada temperatur 30 derajat Celcius adalah 34 mmHg. Tentukan A. Tekanan uap larutan, B. Penurunan tekanan uap. Nah, yang pertama kita kerjakan dulu apa yang diketahui di soalnya. Yang diketahui yaitu P0-nya atau tekanan uap air murninya 34 mmHg. Kemudian di soal diketahui larutan yang mengandung 18% massa urea CONH2 kali. Misalnya dianggap massa larutan keseluruhan adalah 100 gram atau 100%. Maka massa zat terlarutnya sama dengan 18 gram. Sama dengan itu 18% sama dengan 18 gram. Kemudian massa pelarut atau air sama dengan 100 gram dikurang 18 sama dengan 82 gram atau sama dengan 82% sama dengan 82 gram. Maka kita ditanya yaitu A. Tekanan uap larutan atau P. B. Penurunan tekanan uap atau delta P. Kita jawab. Massa zat terlarut ureanya sama dengan 60, massa zat pelarut air atau air sama dengan 18. Maka kita cari dulu mol pelarut dengan mol zat terlarutnya. Maka mol zat terlarut sama dengan gram per mr. Kita masukkan gramnya 18, mr-nya 60 sama dengan 0,3. Kemudian mol pelarutnya gram per mr sama dengan 82 per 18 sama dengan 4,55. Maka kita carilah fraksi mol pelarutnya. Rumusnya NP per NT ditambah NP. Kita masukkan harga mol pelarutnya 4,55 per mol terlarut 0,3 ditambah 4,55, maka sama dengan 4,55 per 4,85, hasilnya 0,938 atau 0,938. Maka A yang ditanya yaitu penurunan tekanan uap atau P. P sama dengan P0 dikali XP. Kita masukkan harga P0-nya 34 mmHg. Kemudian dikali fraksi mol pelarutnya 0,938, maka hasil akhirnya 31,89 mmHg. Kemudian kita cari yang B yaitu penurunan tekanan uap atau delta P. Maka rumusnya delta P sama dengan P0 dikurang P. Kita masukkan harga P0-nya 34 kurang 31,89, maka hasil akhirnya 2,11 mmHg. Sekian pertemuan kita hari ini. Nah, di sini misal ada kasih soal latihan kimia sebanyak 2 soal, kerjakan di buku latihanmu masing-masing. Nah, jadi ini materi kita hari ini. Thank you for today, student.